perspektif yang lebih luas. Kenapa Allah memilih aqimus shalah wa atuz zakah yang harus dirakyatkan di satu? Saya memahaminya bahwa as-shalah di dalam ayat itu bukan sekedar merujuk dari rukun Islam sholat, tetapi itu sebagai satu representasi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Makanya hubungan manusia dengan Tuhannya itu hanya bisa dilihat dari sholat ini. Artinya kalau orang itu meskipun baik, tapi kalau nggak sholat, dia tidak dianggap punya hubungan dengan Tuhan. Itu. Yang kedua, makanya sholat itu ibadah mahdhah. Dia hubungan langsung manusia dengan Tuhannya. Sementara wa'atuz zakah, zakat, kita tahu bahwa zakat itu ada penerimanya. Ada muzaki, ada mustahik. Ada orang yang mengeluarkan, tentu saja ada yang menerima. Kalau sholat, ada yang ibadah, ada yang disembah. Maka dari sinilah kemudian sholat itu adalah dianggap sebagai hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Sementara zakat itu pasti ada penerimanya, ada mustahiknya. Meskipun kata zakat di dalam Al-Quran itu memiliki kesamaan makna dengan istilah sodakoh maupun infak. Pada mulanya tiga istilah ini saya berikan perspektif ini lebih luas. Zakat, infak, dan sodakoh pada mulanya memang tidak dipisahkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena istilah-istilah yang merujuk kepada ayat itu semuanya adalah bi'tibaril ma'na atau bi'tibaril lafzi maksudnya. Min haitsul lafz, dilihat dari sisi lafaz maknanya, dari usul lughah. Sehingga apa itu zakat karena dikembalikan kepada makna dasarnya. Zakat itu adalah tazkiyah, membersihkan harta dari hak orang lain. Sodakoh itu bisa diartikan sodakoh membenarkan wasodakoh bil husna, membenarkan apa itu pahala, balasan Allah nanti di akhirat. Maka sehingga ketika orang mengeluarkan itu dianggap sebagai satu bukti membenarkan pahala di akhirat. Sementara infak itu adalah artinya an-nafak. Nafak itu terowongan. Sehingga seakan-akan orang yang mengeluarkan uang untuk orang lain, makanya di dalam Al-Quran, mengeluarkan uang untuk orang lain itu bisa diistilahkan zakat, sedekah, dan infak. Buktinya apa? Bahwa Al-Quran tidak membedakan dalam hal ini. Buktinya adalah ketika Al-Quran menjelaskan tentang mustahik zakat, itu Al-Quran menggunakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum al-ayah. Innamas sadaqat. Padahal ayat di surah At-Taubah ayat 60 ini itu sedang menjelaskan mustahik zakat. Kalau seandainya memang benar-benar ada sebuah istilah yang memang berbeda, mestinya ayat itu tidak innamas sadaqatu, tapi innamas zakatu. Yang kedua di surah At-Taubah juga khudz min amwalihim shadaqatan. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi dari zakat. Tapi yang ayat yang digunakan shadaqatan. Atas dasar inilah maka istilah-istilah itu menjadi tidak dibedakan dalam dunia tafsir atau di dalam Al-Quran. Tapi kemudian dalam perjalanannya ada perbedaan-perbedaan. Kalau zakat mengacu kepada yang wajib, kalau sedekah mengacu kepada yang sunnah. Nabi menjelaskan seperti itu. Sementara infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Pada saat kemudian, oke. Nah, pertanyaan menariknya adalah kenapa harus sholat dan zakat yang dipilih di dalam hal ini? Nah, di sini kemudian kita bisa mengeksplor. Oh ya, karena
Ada dua realitas yang ada dalam diri manusia. Realitas pertama, manusia itu adalah makhluk bertuhan. Makhluk rohani. Makhluk yang butuh Tuhan. Samalah dengan malaikat. Makanya sholat itu dianggap mi'raj. Mi'rajul mu'minin. Tangga untuk menuju Tuhan. Jadi di dalam diri manusia itu ada roh, ada unsur rohani. Kenapa manusia dikasih roh? Supaya manusia punya cara untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Berbeda dengan binatang. Binatang itu hanya punya jasad tapi tidak punya roh. Nah, sholat itulah untuk membersihkan rohani. Nah, tapi pada sisi yang lain, meskipun manusia itu punya roh, tapi ada satu realitas yang lain bahwa manusia adalah makhluk jasmani. Makhluk yang berjasad kasar. Bukan hanya berjasad kasar, manusia adalah makhluk sosial. Yaitu makhluk yang tidak mungkin hidup kecuali atas keterlibatan makhluk yang lain. Makanya semuanya ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia masa hebat-hebatnya manusia, meskipun dia punya banyak harta, semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dilakukan, tapi manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Karena itu, dalam diri manusia bisa disebut makhluk bertuhan dan makhluk sosial. Makhluk bertuhan dan makhluk sosial. Nah, kedua-duanya ini manusia. Saya akan katakan manusia secara umum. Karena itu, keduanya ini harus mendapatkan porsi. Dan inilah satu-satunya agama yang memberikan sebuah perlindungan terhadap realitas manusia sebagai makhluk jasad dalam satu sisi, dan manusia sebagai makhluk rohani, makhluk jasmani pada sisi yang lain. Sebagai makhluk rohani, maka Al-Quran memberikan cara kepada manusia bagaimana caranya supaya dia bisa membangun hubungan baik dengan Tuhannya. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Supaya perspektif inilah yang kemudian yang penting juga untuk Anda ketahui. Sebagai makhluk rohani, maka Allah memberikan cara bagaimana manusia melakukan hubungan dia sebagai makhluk rohani dengan Tuhannya. Salat itulah cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Sementara kenapa milih zakat? Melihat realitas tadi, karena manusia adalah realitas makhluk jasmani, makhluk sosial yang tidak bisa hidup kecuali atas keterlibatan orang lain, maka Islam memberikan cara, yaitu cara bagaimana membangun hubungan sosial kepada sesama itu secara baik. Zakat adalah cara yang paling efektif. Saya berikan cara yang paling efektif untuk membangun hubungan sosial adalah ketika seseorang berani mengorbankan hak miliknya untuk orang lain. Inilah kemudian kita kenal dengan dermawan. Ketika orang itu dermawan, ketika orang itu dikenal sebagai orang dermawan, maka semua orang pasti senang. Kenapa? Karena sifat dermawan itu akan melewati batas-batas apapun, termasuk batas agama. Karena itu orang mulia itu
di dalam Al-Quran disebut Al-Karim. Adalah orang mulia. Tapi mulianya makna mulia yang dikandung oleh Al-Karim itu bukan mulia karena harta, bukan mulia karena keturunan, bukan mulia karena ilmu, tapi mulia karena kedermawanan. Disinilah Islam menunjukkan cara kepada pemeluknya, cara yang paling efektif. Kira-kira bahasa sederhananya begini, ada dialog imajiner, wahai hambaku, kalau kamu ingin membangun hubungan sosial kamu, berdermalah. Nah, itulah kemudian aki wa atuz zakah. Penggunaan kata atu bukan u'tu, itu di dalam lafaz yang lain ya. Itu perbedaan lafaz. Itu karena untuk mengeluarkan uang itu pasti harus butuh kesungguhan. Kalau tidak, kikir dia itu. Nah, saudara sekalian, inilah dua realitas yang ada dalam diri manusia yang sama-sama mendapatkan perlindungan dari Al-Quran. Karena itu, ketika dua pernyataan ini kemudian digabungkan, aqimus shalah wa atuz zakah, Allah pingin manusia itu bukan saja baik di hadapan Allah, tapi juga baik kepada sesama manusia. Karena itu, huruf ataf yang dipilih adalah wawu. Huruf ataf yang dipilih adalah wawu. Ini taubahnya seperti koin. Koin, tahu koin ya? Uang koin itu loh. Atau uang lah. Ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Lanjutkan dulu aja, Ustaz. Ya, saya lanjutkan. Pak tadi kayaknya ada chat. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu seperti koin tak ubahnya. Wawu ini menjadi penting ya. Kenapa penggunaan kata wawu tidak fa? Karena dua hal ini saling berkelindan. Itu tak ubahnya seperti uang koin atau uang, mata uang. Mata uang itu punya dua sisi. Punya dua sisi. Mata uang itu dianggap asli kalau kedua sisinya sama-sama asli. Sama-sama asli. Tapi kalau mata uang itu kemudian yang satu asli, yang satu palsu, semua pasti sepakat uang itu pasti palsu. Meskipun yang punya itu ngeyel loh, tapi ini kan asli, tapi baliknya palsu. Apa artinya? Yang asli itu justru malah jatuh menjadi palsu. Yang palsu tidak bisa naik kepada asli. Nah, logika seperti begini, analog seperti begini, ini sangat bisa dipahami. Kenapa? Semua orang bisa mengatakan bahwa jika ada mata uang, salah satu sisinya itu palsu, pasti mata uang itu adalah palsu, meskipun asli. Analog ini bisa digunakan untuk memahami ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya apa? Meskipun orang itu memiliki hubungan baik kepada Allah, begitu baik kepada Allah, terus kemudian ternyata dengan sesamanya dia tidak baik, dengan sesama dia tidak baik, ya bisa apapun bentuknya. Yang paling kuat adalah ketika dia tidak memiliki kepedulian, maka hubungan baik kepada Allah tadi itu menjadi gugur dengan sendirinya. Allah tidak akan menganggap orang yang sholat ketika dia tidak zakat. Allah tidak akan menganggap orang membangun hubungan baik dengannya ketika dia tidak membangun hubungan baik kepada sesamanya. Disinilah pentingnya kenapa wawu itu digunakan. Atau sebaliknya, ada orang itu begitu baik kepada orang lain, tapi tidak ada hubungan baik kepada Tuhan. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang barat itu baik-baik. Iya, memang baik dari satu sisi, tapi tidak baik pada sisi yang lain. Karena itu, melalui ayat ini sesungguhnya sudah cukup jelas
bagaimana kita ini diarahkan oleh Al-Quran menjadi manusia yang sempurna. Karena itu manusia sempurna di mata Allah adalah orang yang dengannya memiliki hubungan baik dengan senantiasa menegakkan sholat, dengan sesama juga membangun hubungan baik, yaitu digambarkan dengan wa'atu zakah. Kenapa wa'atu zakah itu saya berikan perspektif yang lebih luas? Karena tidak semua umat Islam itu adalah muzaki. Kalau seandainya Anda tidak punya uang untuk membayar zakat, maka Anda tidak akan kena terhadap khitab ayat ini. Inilah alasan saya kenapa wa'atu zakah itu dibawa kepada makna yang lebih umum, yaitu min usulul lughah. Yaitu ayat ini sengaja dipilih karena supaya manusia memahami bahwa sesungguhnya untuk membangun hubungan sosial yang paling mudah adalah ketika dia mau berkorban untuk yang lain. Inilah contoh yang pertama tentang waw ataf li mutlaqil jam'i. Sehingga kalau ada orang baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama, maka dianggap hubungan baik kepada Allah dianggap palsu. Nah, gitu, kira-kira gitu. Begitu juga ketika ada orang kan dengan sesama manusia itu baik, tapi kepada Allah nggak baik, ya hubungannya juga palsu, gugur dengan sendirinya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, di sini ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Misalnya contoh yang lain. Itu juga begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan agar menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, menggunakan wawu. Dan juga makanya dua hal ini tidak boleh terpisah. Pada saat dia tidak hanya menyembah Allah, dalam waktu yang sama dia juga berbakti kepada orang tua. Nah, ketika dia tidak bisa dipisah-pisahkan lebih dulu ini, baru kemudian akan terjadi efek seperti itu. Itulah fungsi dari waw ataf li mutlaqil jam'i. Saya juga memberikan contoh misalnya pada surah At-Taubah. Walladzina yaknizu, pada kalimat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Ini ada dua ataf. Pertama, ya'kulu amwalan nas bil batil wa suddu an sabilillah. Itu ataf tersendiri. Sama walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Nah, ini ayat ini adalah menjelaskan tentang perilaku para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Nah, ada satu kalimat yang menarik untuk dijelaskan dalam konteks waw ataf li mutlaqil jam'i, yaitu kalimat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Perhatikan kalimat itu. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Itu artinya berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itu terjemahannya. Itu kalau di dalam ilmu bahasa sebenarnya enggak matching itu ayat ini. Wong azab kok fabasyirhum. Mestinya kalau azab itu fa'anzirhum. Paham ya? Azab itu adalah fa'anzirhum. Maka berikan peringatan kepada mereka. Mestinya begitu. Tapi ayat sengaja tidak menggunakan fa'anzir tapi fabasyirhum. Apakah salah? Tidak salah. Ini kalau dalam balaghah itu disebut di dalam ilmu batik itu adalah ta'kidudz dzam bima yushbihul madah. Menguatkan celaan dengan redaksi yang serupa dengan pujian. Sepertinya memuji, tapi lebih menguatkan untuk mendam. Jadi, kalau dia nggak begitu, udahlah, kasih aja kabar gembira bahwa dia nanti akan mendapatkan azab. Nah, ini namanya menguatkan pencelaan dengan redaksi yang serupa dengan pujian. Saya tidak membahas ini lebih lanjut.
Tapi pertanyaannya, fabashirhum, kata hum di dalam ayat ini mengacu kepada siapa? Pasti kita akan merujuk hum itu kepada alladzina. Pertanyaannya adalah alladzina, orang-orang yang tadi itu, yang silahnya, silatul mausul tadi itu, silatul mausulnya itu yaknizuna dzahab wal fiddah atau yaknizuna dzahab wal fiddah wa yanfiquna fi sabilillah. Artinya kalau hum itu kemudian merujuk kepada alladzina, maka isinya alladzina adalah yaknizuna dzahab wal fiddah wa yanfiquna fi sabilillah. Nah, itu isinya. Nah, ada dua redaksi di sini. Yang pertama, yaknizuna dzahaba wal fiddah. Al-kanzu itu adalah artinya orang yang sengaja mengumpulkan uang, tapi uang itu tidak untuk berzakat. Yaknizun mengumpulkan uang. Pernyataan ini. Ayat ini sengaja menggunakan wawu. Kenapa? Karena ayat ini ingin memberikan satu pernyataan secara utuh. Bahwa orang yang mengumpulkan uang itu, orang yang banyak mengumpulkan uang, artinya hartanya banyak, itu harus dermawan. Maka ayat ini harus dipahami dua-duanya. Tidak hanya mengumpulkan uang, tapi dia juga yang diancam, yang diberikan kabar gembira berupa adab yang pedih itu bukan orang yang mengumpulkan uang. Kalau orang mengumpulkan uang saja, pasti dia orang kaya pasti akan diadab. Tidak. Makanya inilah yang kemudian dijelaskan oleh salah satu sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab. Kalau sekiranya ada orang yang punya harta yang banyak seluas langit dan bumi, itu gambaran paling besar udah. Meskipun langit itu kecil, bumi itu kecil. Kalau seandainya manusia itu langit dunia maksudnya, kira-kira hartanya banyak, selama dia itu adalah berinfak di jalan Allah, selama dia dikenal sebagai seorang dermawan, maka dia tidak terkena ayat ini. Nah, gitu. Karena itu ayat ini digabung oleh dua pernyataan ini digabung. Yang satu adalah mengumpulkan harta, digambarkan dengan emas perak, tapi pernyataan yang lain adalah tidak berinfak di jalan Allah. Nah, ini juga disebut dengan waw ataf limut lagil jam'i. Karena itu tidak semua orang punya harta itu kemudian dikritik oleh ayat ini, karena sesungguhnya yang dikritik oleh ayat ini adalah perilaku mereka yang suka mengumpulkan harta, tapi dia tidak berinfak di jalan Allah. Sama, oke. Misalnya lagi, ya nanti ada pertanyaan untuk waw ataf limut lagil jam'i ini. Sebelum saya lanjutkan. Mungkin ini akan kita sampaikan dalam dua pertemuan, dalam dua termin. Saya Pak, mau bertanya Pak. Anda bisa, ini yang menarik lagi juga, pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ada dua wawu ini. Ada tiga. Oh, wawu, ada dua. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Wa ulil amri. Surah An-Nisa. Secara kebahasaan, atii'ullah, atii'ur rasul itu diatafkan kepada atii'ullah. Pertanyaan selanjutnya adalah ulil amri ini diatafkan kemana? Nah, karena dia tidak menggunakan kata ati'u, maka hukum dalam ataf itu diatafkan kepada yang lebih dekat, yaitu ar-rasul. Karena itu ulil amri itu diatafkan kepada rasul. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ayat ini saya memahami, saya tidak melihat ulil amri sebagaimana dalam bukunya nanti secara luas bisa dibaca. Saya memahami begini. Kenapa ulil amri itu, ayat ini pertanyaannya adalah, apakah ayat ini memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri? Kalau seandainya kita jeli untuk mengamati ayat ini sesungguhnya ingin menyuruh kepada kita agar mentaati ulil amri. Nah gitu. Jadi ayat ini sedang menjelaskan tentang ketaatan kepada seorang pemimpin. Ayat ini. Perintah untuk taat pada pemimpin. Tapi kenapa harus melibatkan Allah dan Rasulnya? Nah, supaya kita tahu bahwa taat kepada pemimpin itu tidak bersifat independen. Dia menyatu dan ketaatan pada Rasul. Disinilah rahasianya kenapa Allah wa atiur Rasul ada sendiri. Harusnya kalau tuntutan kebahasaan wa ati'u ulil amri minkum. Harusnya begitu. Itu yang lebih tepat. Tetapi karena dikhawatirkan nanti salah paham, dan pilihan inilah yang memang yang paling tepat. Kenapa? Karena dari sini kemudian bisa diambil satu istidlal bahwa ketaatan kepada Rasul itu bisa bersifat independen. Artinya apa? Meskipun Allah tidak menetapkan, ketika Rasul menetapkan, maka itu juga menjadi syariat. Rasul bisa menjadi syariat, juga bisa menjadi penetap hukum. Meskipun Al-Quran tidak, misalnya, wa anta jma'u bainal ukhtain. Wa anta jma'u bainal ukhtain. Al-Quran hanya menyebutkan dilarang orang menikahi saudaranya sekaligus dalam satu pernikahan. Kakak dan adiknya dinikahi bareng. Kalau turun ranjang nggak apa-apa. Tapi dalam hadis ditambah bibi dan ponakannya, jadi gitu. Meskipun bisa ditambah lagi nenek dan cucunya misalnya, tapi itu nggak mungkin lah. Gitu. Tetapi penjelasan Al-Quran tadi itu juga menjadi satu hukum tersendiri. Berbeda ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri ini tidak independen. Kenapa? Karena perintah terhadap ketaatan terhadap perintah ulil amri itu dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Artinya sejauh perintah itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya, maka orang harus taat. Makanya saya kasih penjelasan secara panjang lebar di dalam hal ini, bahwa yang namanya ketaatan itu menyangkut perintah. Ketika perintah itu benar dan tidak melanggar Allah dan Rasulnya, makna literal, makna tekstual dari ayat ini adalah kita wajib mentaati. Tidak peduli yang merintahkan siapa. Oh, kan gitu. Makanya Al-Quran lebih mengarah undur ila ma qala wala tandur ila man qala. Lihat apa yang diucapkan. Lihat apa yang diperintahkan. Kalau perintahnya itu baik, perintahnya tidak melanggar agama, maka kamu wajib untuk mentaati kalau itu seorang pemimpin. Tapi jika perintah itu adalah, kalau begitu, sosok sang pemimpin tadi itu bisa macam-macam. Bisa saja dia itu muslim, bisa saja non-muslim, kan begitu akhirnya. Sehingga kita tidak bisa kemudian, oh karena pemimpinnya non-muslim meskipun perintahnya benar, kamu tidak mau mentaatinya. Ah, saya nggak mau, kan dia kafir. Tidak bisa begini. Inilah ayat yang bicara tentang kepemimpinan itu secara asli, secara murni. Kenapa? Karena yang namanya mentaati perintah itu sifatnya adalah mustaqillah. Dia tersendiri dari sosoknya. Tidak peduli sosoknya itu maksiat, sosoknya itu banyak, tapi perintahnya benar dan dia seorang pemimpin, harus kita taati kalau perintahnya benar. Begitu juga sebaliknya,
Meskipun orangnya baik, tapi kalau perintahnya salah, tetap harus perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya harus kita tolak. Disinilah rahasianya kenapa ulil amri tadi itu tidak menggunakan kata ati'u, sehingga diatafkan kepada Rasul. Tidak diatafkan kepada Allah. Karena dengan mengikuti Rasul, itu pasti mengikuti Allah. Sehingga dia tidak bersifat independen. Nah, disinilah kalau orang itu dia tidak bisa mengatakan saya yang penting taat pada Allah dan Rasul, nggak bisa begini. Karena ulil amri itu mendapatkan legitimasi secara langsung dari Tuhan. Makanya Ibnu Khaldun itu lebih baik terjadi fitnah selama sekian lama daripada sehari tidak ada pemimpin. Makanya Islam tidak pernah membenarkan ada apa yang dimaksud seperti yang dulu Iran revolusi Islam dulu itu. Selama meskipun dia jelek secara pribadi misalnya, tetapi selama perintah undang-undangnya itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya secara jelas ya, itu harus diikuti. Nah, makanya kemarin tentang miras itu, makanya mendapatkan komentar begitu banyak dari para ulama dan kemudian dicabut kembali. Meskipun sebenarnya pasti ada alasan itu. Saya teringat Ali Sadikin itu membuat tempat lokalisasi Keramat Tunggak. Tidak ada satupun yang setuju. DPR-nya nggak setuju, para ulama-ulamanya nggak setuju. Tapi Ali Sadikin sebagai seorang pemimpin, dia berani ngambil risiko. Kata dia, kalau tidak ada yang setuju, saya tetap melaksanakan. Saya akan tanggung jawabkan secara pribadi di hadapan Allah. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena pertimbangannya, seandainya tidak dilokalisasi, BTS itu akan tetap ada. Dan bahkan dia akan berkeliaran di mana-mana dan itu malah berbahaya. Itu kalau kamu tahu sejarahnya ya. Yang kedua, posisi Keramat Tunggak saat itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan rame. Keramat Tunggak saat itu ada sebuah daerah terpencil. Pokoknya kalau ada orang ke sana pasti tujuannya main. Ya, pokoknya tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada orang mau ke sana, itu pasti tujuannya adalah untuk dan BTS. Kenapa? Ya tempat jin buang anak. Dia tempatnya terpencil. Ya, tapi apapun itu, ayat ini telah memberikan satu pernyataan cukup tegas bahwa pemimpin itu punya identitas di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu harus ditaati perintahnya selama perintah itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Makanya dia melewati batas-batas apapun. Itu bisa dilihat di dalam penjelasan yang saya berikan. Inilah beberapa contoh yang bisa saya berikan berkaitan dengan wawu ataf limutlaqil jama'i. Untuk penjelasan secara mendalam bisa Anda buka di dalam bukunya. Sebelum saya silakan, ada yang bertanya enggak? Kalau pertanyaannya ini Pak, tidak membahas tentang wawu atop ini, boleh nggak Pak? Seperti apa? Saya baca, saya Muhammad Iqbal Fauji. Ya. Iya. Coba kalau bertanya dinyalain anunya. Oh, ininya. Videonya dinyalain. Baik. Saya mau bertanya. Ketika saya membaca surat Ar-Rahman ayat kedua, lafaznya kan seperti ini, Allamal Quran. Yang saya tahu itu allama itu mempunyai wazan fa'ala, yang mana dia muta'adinya itu butuh dua atau maf'ul bihnya itu butuh dua. Contohnya itu terdapat pada ayat selanjutnya, yaitu allamahul bayan. Tetapi dari kasus allamal Quran ini dia tidak menyebutkan maf'ul bih. Ada yang hilang gitu maf'ul bihnya Pak. Kenapa tidak allamah
Quran gitu. Alasan dibuang atau dihilangkannya maf'ul bih yang satunya itu kenapa? Kemudian hikmahnya juga apa gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Iya. Oh, kalau ini memang benar-benar di luar konteks benar. Pertanyaan ini memang benar-benar di luar konteks. Kenapa tidak diberikan hu? Karena Al-Quran jelas, pasti kepada Rasulullah. Tidak mungkin kepada yang lain. Karena itu, kenapa Allamahul Bayan? Karena ada al-insan. Karena hu-nya tadi itu merujuk kepada al-insan. Nah itu, merujuk kepada al-insan. Artinya Allah memberikan kemampuan untuk berkomunikasi kepada manusia. Maka disebut Allamahul Bayan. Jadi cuma itu saja yang. Tapi sebenarnya ayat ini itu nanti akan kita jelaskan. Pertanyaannya justru bukan begitu. Kenapa Allamal Quran lebih dulu tidak khalaqal insan? Ayat ini kalau Anda pahami logika, menggunakan logika Anda, ayat itu kebalik. Saya tanya pada Anda, siapa tadi? Muhammad Iqbal? Iya, Ustaz. Ya. Saya tanya kepada Anda. Saya juga tadi kepikiran ke sana. Oh iya, makanya ayat ini kebalik. Harusnya khalaqal insan dulu, baru Allamal Quran. Nah, itu nanti akan dibahas dalam kaidah taqdim wa ta'khir namanya. Taqdimu haqqa, taqdimu ma haqqa ali ta'khir wa ta'khir ma haqqa ali taqdim. Ada nanti pembahasannya taqdim wa ta'khir. Oke, itu saya kira ada pembahasan tersendiri di luar konteks. Ada lagi? Mau nanya, Bah. Silakan. Siapa Anda? Coba anunya dinyalain. Oke, nama Febri saya Yusuf. Febri Yusuf. Saya dari kelas A. 4A. Mau nanya tentang contoh ayat yang tadi. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa di situ harus ada atiur rasul. Sedangkan ketika kita taat kepada Allah, maka di situ kita juga taat kepada Rasul. Seperti itu. Terima kasih. Ada enggak orang taat pada Allah tapi enggak taat pada Rasul? Enggak ada. 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 Ingkarus sunnah. Ada, namanya ingkarus sunnah. Anda pernah tahu aliran ingkarus sunnah? Yang mengingkari sunnah itu loh. Yang penting Al-Quran. Maksudnya begitu. Maksudnya begini. Kenapa harus atiu? Harusnya begini pertanyaannya. Pak, kenapa harus ati Allah wa ati Rasul? Kenapa tidak ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum? Itu harusnya pertanyaan begitu. Karena orang taat pada Allah itu pasti pada Rasul belum tentu juga. Ingkarus sunnah itu taat pada Allah, nggak taat sama Rasul. Karena mengingkari sunnah. Oke. Justru pertanyaannya adalah kenapa di situ menggunakan atiu juga? Harusnya kan tinggal dihilangkan saja, toh itu ada atafnya. Ati Allah wa Rasula wa ulil amri minkum. Dari sinilah kemudian ulama memberikan penjelasan kenapa harus atiur Rasul untuk menguatkan sebuah makna bahwa ketaatan kepada Rasul itu bersifat independen. Apa maksudnya independen? Ketentuan hukum yang diambil oleh Rasul itu tidak selalu ada di dalam Al-Quran. Atau begini, seandainya ada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Rasul yang Al-Quran tidak membahas, maka kita tetap wajib untuk taat. Nah, gitu. Makanya kata atiu itu ditegaskan di sini. Itu kata atiu ditegaskan di sini. Berbeda ulil amri, tidak perlu atiu. Kenapa? Karena ketaatan pada ulil amri itu dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Maka atas alasan inilah kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan tentang ulul amri. Itu sudah tafsirnya itu. Nanti Anda bisa baca secara luas di dalam buku saya itu. Jadi kira-kira begitu. Oh iya, tadi ada pertanyaan. Maksudnya perlindungan itu apa? Yang Anda maksudnya perlindungan itu apa? Siapa yang ngechat tadi? Afwan anak Ustaz. Iya, apa yang maksud? Yang Anda maksud perlindungan itu apa? Penjagaan gitu. Tadi soalnya Afwan Ustaz tadi disinggung
Ustadz bilang ada dua realitas yang mendapat perlindungan dari Allah. Nah, Oh, bukan perlindungan maksudnya. Orang itu dianggap mulia di hadapan Allah ketika dia bisa mensinergikan dua realitas itu. Kalau perlindungan semua dilindungi sama Tuhan, Allah Maha Rahman. Allah itu Maha Rahman. Karena Maha Rahman, semua makhluk hidupnya itu pasti akan dilindungi. Itu nanti akan kita bahas ketika Anda menemukan ketemu kaidah namanya az-ziyadah fi binyatil kalimah. Wa makan rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa alhuha muslihun. Nanti akan bahas itu. Bukan perlindungan. Aqimus shalah wa atuz zakat tadi itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang baik sholatnya saja, tapi juga zakatnya dia baik. Orang yang baik di sisi Allah itu bukan orang yang hubungan pada Allah itu baik bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tapi hubungan kepada sesama juga baik. Ini menegasi terhadap realitas di Barat. Di Barat itu kan kita sering menyanjung-nyanjung. Wah, di Barat itu loh Pak, orang yang baik-baik. Kita ketika menilai dia itu baik, karena kita nilai dari sisi kemanusiaannya, maksudnya dari sisi sosialnya. Dia memang sosialnya baik, tapi nggak percaya Tuhan. Di mata Al-Quran itu tidak baik. Nah, gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi orang baik bukan orang yang dilindungi. Kalau dilindungi semuanya akan dilindungi karena Allah Maha Rahman. Tapi orang baik di mata Allah itu adalah ketika hubungan kepadanya juga terjaga, hubungan kepada sesama juga terjaga. Makanya dua pola hubungan ini digabungkan dengan wawu. Supaya kita bisa punya kesadaran, punya pemahaman bahwa kalau kita melihat ada orang yang baik, makanya ada pertanyaan begini. Dulu ada seseorang yang bertanya kepada Buya Hamka. Wahai Buya, mana yang lebih baik? Seorang ustadz, tapi ngomongnya itu kasar. Omongannya suka menyakiti orang. Sama seorang dokter non-muslim, tapi dia itu baik sekali dengan pasiennya dan baik kepada banyak orang, sering nolong pada orang. Kalau Anda, menurut kalian, silakan. Kira-kira kalau Anda mendapatkan pertanyaan seperti begini, mana yang lebih baik? Saya ulangi, ada seorang ahli agama, seorang muslim lah, bahkan seorang ustadz, tapi omongnya itu adalah menyakitkan. Sama seorang dokter yang non-muslim, tapi dia baik sekali dengan orang lain. Kira-kira mana lebih baik? Pasti ada bingung. Punya kekurangan. Dokter Ustaz. Pasti akan bingung untuk menentukan. Dokter, kalau dokter berarti kalian menafikan baiknya iman. Tergantung dong Ustaz. Nah, gitu. Jadi disinilah kelihayan Buya Hamka itu. Dia tidak memilih dua orang tadi mana yang lebih baik. Dia hanya bilang sang ustadz tadi itu, kalau dia tidak Islam, dia lebih jahat dari itu. Sang dokter tadi itu, kalau seandainya dia muslim, dia akan lebih mulia dari itu. Wah, itu luar biasa pertanyaan jawabannya. Artinya apa? Buya ingin mengatakan dua-duanya sama buruk. Sebenarnya di balik itu, Buya Hamka mengatakan keduanya sama-sama tidak baik di mata Allah. Cuma kalau harus dibanding nanti di akhirat, nah gitu. Tentu saja yang punya iman itu lebih baik. Sehingga nanti kita akan membicarakan bagaimana cara Allah bermuamalah. Memperlakukan manusia ketika di akhirat dengan menggunakan standar ukuran apa. Ketika Allah memperlakukan hambanya di dunia dengan menggunakan standar apa. Nah, nanti akan kita bahas pada beberapa pertemuan berikutnya. Oke. Kalau memang dirasa cukup, saya kira sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita akan masuk tetap waw ataf, tapi dengan pembahasan yang lain. Mungkin ataf ini akan beberapa kali termen.
beberapa termin apa itu pertemuan karena memang ada banyak pembahasan itu. Nah, saya yakin pembahasan ini memang tidak akan Anda temukan baik di kitab, di buku kan. Karena memang ini perlu ada satu improvisasi dan perspektif yang lebih luas. Saya ingin memastikan pada Anda sudah punya buku. Ada berapa? Ali Asy'ari. Ali Asy'ari? Iya, Pak. Saya ingin absen dulu. Saya ingin absen dulu untuk memastikan bahwa Anda hadir. Febri Yusuf, Anda jawab. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Fauzi. Hadir, Ustaz, hadir. Ahmad Fakhrur Razi. Hadir Ustaz, hadir. Muhammad Dzikri Kafabi. Kalau nggak ada jawaban, saya anggap tidak ada. Muhammad Dzikri Kafabi. Tolong Ali Asy'ari, Anda catat yang tidak jawab. Ya, Pak. Muhammad Dzikri Kafabi. Dan jawaban. Muhammad Afifur Rahman. Hadir, Pak. Hudzaifah Ibnu siapa ini? Atau Ibnu Hudzaifah? Hadir Ustaz, hadir. Nama kamu siapa? Hudzaifah Ibnu hadir. Kok Ibnu Hudzaifah begitu? Ibnu siapa? Ibnu Luqman. Oh, Ibnu Luqman. Badruz Zaman. Hadir, Pak. Haidar Ali. Hadir, Bah. Arfiani. Hadir, Ustaz. Fajriya Melinia. Hadir, Ustaz. Ya, Ali Asy'ari sudah. Biadika. Hadir, Ustaz. Siapa nama Anda? Biadika. Biadika Raksana Gari Latifah, Ustaz. Oh, ya. Dinda Meliana. Hadir, Ustaz. Sofa Kamalia. Hadir, Ustaz. Zillan Karim. Zillan Karim. Tidak ada. Catat ya. Haikal Hamdi. Hadir, Ustaz. Akhwati Dwi Nur Jannah. Hadir, Ustaz. M. Fadil. Hadir, Bah. Ahmad Sofa. Hadir, Ustaz. Hadir. Arifin. Alvin. Firhan Maulana. Alvin. Hadir. Oh, enggak ada suaranya. Rani Khairun Nisa. Hadir, Ustaz. Muhammad Ahmad. Hadir, Ustaz. Agnia Nuha. Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Agnia. Ya. Hadir. Sebentar. Oh. Agnia Nuha. Terus. Sebentar. Muhammad Ahmad. Arif Rahman. Arif Rahman. Tidak ada jawaban. M. Syamsuddin. Hadir, Ustaz. Raihan Adha. Hadir, Ustaz. Yunita. Hadir, Ustaz. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Hadir Ustaz. Muhammad Abdurrahman. Abdurrahman Mahmud ya. Hadir, Bah. Ahmad Qafaluddin. Hadir, Bah. Muhammad Abdul Fattah Zaki. Hadir, Ustaz. Ibnu Agung Handoyo. Nah, ada jawaban. Ibnu Agung Handoyo tidak ada. Hadir, Abah. Hadir. Ya, hadir. Abdul Hafid. Hadir, Pak. Dodi Yaman. Hadir, Ustaz. Muhammad Ihsan.
Abu Anib. Hadir. Faruk Aulian. Hadir Ustaz. Faizul Kahfi. Hadir Ustaz. Muhammad Raihan Abiyu. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Tamimah Dari. Hadir Ustaz. Khairin Nur. Hadir Ustaz. Hamrani. Hadir Ustaz. Lailatul Badriyah. Hadir Ustaz. Hadir. Abdurrahman Sergar. Hadir, Abah. Zain Mubarak. Hadir, Pak. Hafiduddin Muhammad. Hadir, Abah, hadir. Rizky Trisna Pratama. Hadir. Siti Syifa Fauzia. Hadir Ustaz. Fahmi Hanif. Hadir Ustaz. Koni Tatul Laili. Hadir Ustaz. Muhammad Rifki. Loh, ini Anisul Fuad. Ustaz. Anda Ya. kelas atas ya? Iya. Fauzan Kausar. Kenapa Anda ikut segini, Muhammad Rifki? Yang ini cuti kemarin, Ustaz. Oh ya. Fauzan Kausar. Hadir. Az-Zahra Nur Afidah. Hadir, Bah. M. Khairul Adiyan. Hadir Ustaz. Latifah. Hadir Ustaz. Zihat Mardiana. Hadir, Ustaz. Arif Rahman. Tidak ada jawaban. Muhammad Reza. Hadir Ustaz. Nur Rasikin. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Nur Rasikin. Kildaniyah. Hadir Ustaz. Ihsan Hidayat. Hadir Bah. Reza. Hadir Ada. Ustaz. Sama Reza. Iya Ustaz. Ikhwan. Hadir, Ustaz. Yazid Muhajir. Hadir Ustaz. Fakih. Zuljanahain. Hadir Kiai. Muhammad Multazam. Hadir, Bah. Raihan Mubarak. Tidak ada jawaban. Muhammad Riki Rafiuddin. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Irza Sakuf. Hadir Bah. Hadir. Muhammad Alvin Aldi. Hadir, Ustaz. Cipta Fauzan. Hadir, Bah. Khairul Umam. Hadir, Ustaz, hadir. Dimas. Oh, banyak banget ini. Dimas. Dimas jaringannya buruk Ustaz. Dia hadir tadi. Hadir Ustaz. Ahmad Abdul Rais. Hadir, Ustaz. Hadir. Rani Nurani. Hadir Ustaz. Ahmad Fadil. Hadir, Bah. Dimas posisinya di mana? Di Siantar Ustaz. Siantar. Sumatera. Akhwati. Iya Ustaz. Akhwati Dwi Nur Jannah. Hadir Ustaz. Hasibuan. Hadir Ustaz. Muhammad Syiqa Ashfi. Muhammad Syiqa Ashfi tadi? Tidak ada. Muhammad Hasin. Hadir, Ustaz. Talbiyah Rodiyah. Talbiyah Rodiyah. Dia hadir Ustaz. Wahid Kayaknya Alwi. sinyalnya.
Wahid Alwi. Wahid Alwi. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz, hadir. Ya. Ali Asy'ari. Anda Ya, ada Pak. berapa yang tidak menjawab tadi? Ada 5, Pak. 5. Nanti nama itu kamu kirimkan ke nomornya Abah ya. Ya, Pak. Siap. Ya. Oke. Ini nanti akan saya bikin absensinya. Nanti Assalamualaikum Ustaz. ada Arif yang- Rahman Yusniadi Ustaz. Tadi sinyalnya agak jelek, wifi-nya Ya. nge-lag Ustaz. Bapak Arif Rahman. Arif Rahman Yusniadi. Oh iya. Terus siapa lagi yang tadi dipanggil? Coba di Ali Asy'ari, kamu panggil 5 anak tadi itu. Sulus belum, Ustaz? Siapa? Belum dipanggil, Ustaz. Sulus belum dipanggil tadi. Kok enggak ada namanya? Aulus. Paulus. Aulus. Paulus. Abang Ulus. Ulus. Aulus. Paulus. Saya coba tunjukkan wajahmu. Mana namanya? Chat. Pak, ya, videonya dinyalain. Allah. Ya Allah. Namanya Aulus. Iya, Ustaz. Sulus Abduluddin, Ustaz, aslinya, Ustaz. Akang Sulus. AA. Oh, ini AA Ulusaf. Oh, siapa namanya? Siapa? Sulus Abduluddin. Oh, Sulaf Abduluddin. Iya, ya. Nama, Ustaz. Ya. Terus siapa lagi tadi yang enggak ada? Arif Rahman Yusniadi Ustaz. Yang memang enggak ada. Enggak ada jawaban. Terus siapa lagi? Berarti dari konfirmasi tadi tinggal berapa? 4. Yang tidak 3. 4, Pak. 4. Ya, nanti nama itu kirimkan ke saya. Pokoknya kalau ini saya akan bikinkan absensi. Saya kasih waktu cuma 10 menit untuk mengisi ya. Setelah absen itu masuk. Ya, Pak. Kalau Absen di kelas Sumba. Absen yang di kelas itu maksudnya 10 menit. Iya, setelah masuk. Ini baru saya bikinkan. Enggak bisa. Siap, Bah. Dan connect. Sebentar. Ya nanti akan nyusul deh. Absennya akan nyusul ya. Pokoknya secepatnya ketika itu sudah ada konfirmasi dari Ali Asy'ari, nanti akan di-share ke grup kalau absennya sudah bisa dibuka. Tapi ini belum masih gangguan sinyal wifi-nya. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Saya tutup. Saya ingin pastikan kembali agar kalian harus punya buku. Karena saya pastikan nanti akan kesulitan di dalam menjelaskan soal. Bukunya bisa Anda dapatkan menggunakan Bukalapak atau Tokopedia. Nanti akan dikirimkan. Bagian di Jakarta bisa langsung berhubung pada Usudin ya. Karena sebetulnya ya ini memang berat sebenarnya saya mengajar tidak pakai makalah tapi online begini. Karena saya tidak bisa memastikan apakah Anda memang benar-benar mendengarkan penjelasan saya atau tidak. Tapi ya udahlah, namanya juga pelajaran. Kalau Anda merasa ini baik ya pasti Anda dengar, kalau enggak ya enggak. Tetapi karena ini bukan pengajian, tapi ini adalah pelajaran kampus, maka tentu saja ada syarat-syarat. Saya sudah sampaikan biasanya, saya ngajar kaidah tafsir itu setelah memastikan semua pegang buku.
Sehingga dari sana Anda tidak perlu berfantasi dan berimajinasi. Karena dari sana Anda langsung dibimbing oleh buku itu. Ya, tolong ini diperhatikan. Ali Asy'ari, tolong dicek teman-temannya. Ya, Pak. Cuma 60.000 kan, cuma pulsa saja berapa kamu untuk paket itu. Dan itu buku bisa selamanya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, I love you. I love you too. I love you too. Paulus. Itu tadi Bang Sulus parah banget Apit dia tidur. dipanggil Paulus. Tiduran. Gak ada halak. Gak ada ini. Bang Febri. Oi, Bang Febri. Bilang dong sama Abah maksudnya pagi bro, kalau siang ngantuk banget. Gila Pak Rozi. Ini. Gila kau Ji. alias Ari bilangin sama Abah dong sesuai jadwal gitu masuk pagi. Aduh kalau siang nih ngantuk Li. Manut. Siap Li, manut Abah manut Bayai manut. Salah. Bukan aku yang ngajar. Siap Bah, siap.